saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ini, minggu ujung tahun Gerejawi, dan sekaligus peringatan akan orang-orang yang telah meninggal. Diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. Dengarkanlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak ungkapan kata-kata indah tentang kematian dan kehidupan. Tapi di ayat 25 ini saya pikir sudah cukup bagi kita yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara-saudara, sebelum masuk lebih jauh tentang firman Tuhan ini, jika kita berbicara tentang kematian, banyak sekali fenomena tentang kematian ini. Ada yang takut dan ngeri terhadap kematian. Bahkan dianggap ini sebuah musibah atau juga hal-hal yang perlu disingkirkan dan dicegah. Dan ada juga yang mencampur baurkan kepada dunia bisnis. Di Afrika sana, ketika ada orang mati, kakinya itu, jempolnya itu diikat, kemudian sebelum dia dikubur, dia dibawa keliling kampung itu, meskipun dekat dengan rumahnya, dengan pekuburan, dia harus dibawa keliling berarakan begitu. Dan di belakang dari mobil yang mengangkut itu ditabur duri-duri, baik itu kayu atau juga yang bercampur duri lah begitu, dengan harapan supaya nanti yang meninggal itu tidak bisa lagi atau tidak tahu lagi atau berharap atau berpikir, "Waduh, sulitnya aku pulang lagi ke rumah." Jadi seolah-olah orang Afrika masih ada juga sebagian yang menganggap maka orang mati itu kembali lagi hidup dan melakukan aktivitasnya. Di Toraja masih juga ada yang mencoba menghidupi, maka orang mati itu masih juga melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya saat dia hidup. Nah, ini yang kita lihat lagi, ada yang berusaha untuk menghindari kematian. Bagus juga dengan menjaga kesehatan, tidak merokok, tidak juga mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Tetapi jika ada yang mencegah kematian itu dengan memakai jimat, wah, ini sangat juga perlu kita perhatikan. Ada yang seperti itu, dia sudah tua, sudah nafasnya susah, karena ada yang ditanam oleh dia sendiri, yaitu jimat itu, maka dia sangat sulit mati. Tapi ada lagi di samping itu, ada juga yang berusaha untuk memilih kematian sebagai pilihannya. Ada itu. Memang masih misteri, yaitu Robin Williams itu, tentang kematian. Apakah dia mati bunuh diri atau karena apa? Tetapi di Indonesia ini
jatuh dari apartemen dari lantai 10. Di satu apartemen ini sudah terjadi, di apartemen lain pun tidak mau ketinggalan. Seolah-olah bunuh diri itu menjadi ngetren belakangan ini. Di sisi lain, ada juga yang trauma akan kematian. Ada yang mencoba, kematian itu, sakit itu, dan ketika dilihatnya lah bapaknya meninggal terbaring di rumah sakit itu, jadi ketika dia mau melewati lorong dan kamar itu dia tidak berani, atau ada yang melewati jembatan di saat dia ada yang saudaranya entah siapa yang meninggal di situ, dia mengalami trauma dan dia tidak mau untuk melewati. Nah, saudara-saudara, masih banyak lagi kisah tentang kematian ini. Hari ini firman Tuhan dari Yohanes ini ingin mencoba menjawabnya. Dikatakan, saudara-saudara, akulah kematian dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sangat jelas, akulah kebangkitan dan hidup. Sangat jelas, Yesus itu pribadi, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bukan konsep berpikir bahwa Yesus itu adalah begini-begini. Yesus itu adalah, atau kebangkitan itu adalah, bukan. Yesus benar-benar bukan konsep berpikir, tetapi dia adalah pribadi itu, kebangkitan itu, hidup itu. Kenapa saya coba tekankan hal ini? Karena ada konsep berpikir yang berkembang seperti ini. Jika orang mati, bagaimana selanjutnya? Apakah dia mati, kemudian rohnya mati, atau dia mati, rohnya hidup? Bagaimana ini? Nah, saudara-saudara, dari sini kehidupan itu memang dicoba dipahami memang sangat terbatas. Jikalau tubuh atau pribadi kita ini hanya ke situ kita berpatokan, sehingga orang hidup ketika tubuhnya bergerak, begitulah. Sehingga ketika ada darahnya, nafasnya, semua organnya sehat, itulah hidup. Dan kalau tidak ada itu, nafas kehidupan, itulah mati. Jadi sangat-sangat terbatas jikalau hanya itu pemahaman. Tetapi di sisi lain ada juga yang mengatakan dia hidup, tetapi sesungguhnya dia sudah mati secara rohani. Begitu juga ketika dialami oleh si Adam dan si Hawa saat mereka memakan, yaitu buah pengetahuan dari Taman Eden itu. Saat itu juga mereka mati. Nah, saudara-saudara, dari sini kita akan memahami lebih jauh bahwa ketika kita ini hidup di dalam dosa dan Tuhan Allah tidak ada pada kita, maka sebenarnya di situ kita sudah mati. Bahkan lebih jauh lagi, kalau ketika Tuhan mengatakan itu kepada Adam dan Hawa, maka kita bisa melihat juga banyak orang-orang secara rohani sudah banyak yang mati. Dan hari ini dicoba supaya kita bisa memperoleh kehidupan itu, meraih kebangkitan itu dengan menyingkirkan hidup yang di dalam dosa itu, meninggalkan keberdosaan itu dan kembali ke jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita lihat konteks firman hari ini. Konteks firman Tuhan pada kesempatan ini diceritakan Lazarus itu sakit, kemudian saudaranya Maria dan Marta itu, ketika
Dia sakit, Yesus dipanggil tidak datang. Waduh, seolah-olah tidak ada harapan. Dan memang benar Lazarus mati, dan dia pun dikuburkan ke dalam gua yang ditutup dengan batu. Sudah 4 hari terbaring di kuburan itu. Tentu sudah benar-benar pasti mati, dan tidak ada tanda-tanda yang mengatakan dia hidup. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu akan semua peristiwa itu. Meskipun dia dari jarak jauh, tetapi dia menyebut Lazarus itu tidur. Kemudian dia datang menjumpai Marta. Begitu juga dengan Maria. Dikatakan Marta, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Katanya, jikalau engkau hadir, dia masih meyakini itu, tetapi masih tinggal di dalam ruang, yaitu konsep berpikir itu. Atau lebih jauh nanti belum sampai pada level percaya. Disebut lagi, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Dia bilang itu. Tapi Yesus mencoba menenggerai dan menjawab, saudaramu akan bangkit. Muncul lagi pernyataan Marta, iya, aku tahu dia akan bangkit pada orang-orang bangkit di akhir zaman itu, katanya. Konsep berpikir, dia memang tahu akhir zaman itu, tapi dia tidak bisa melihat jelas Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Dia tidak bisa melihat. Bahkan ketika Maria pun datang, seperti itu. Seandainya engkau datang, bahkan dia menangis, saudara-saudara. Dan ketika dia menangis, dan dia juga minta supaya dia pun memberikan sesuatu yang baik. Apa respon daripada Yesus dengan keadaan itu? Nah, saudara-saudara, yang mau kita lihat, ketika kita masih di dalam ruang konsep berpikir itu dan tidak mempercayai pribadi Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, kita akan dikuasai oleh perasaan atau diliputi hati ini, kemanusiaan ini dengan tangisan, dan sulit sekali untuk melihat di depan kita Yesus yang berdiri itu adalah kebangkitan itu sendiri, kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita mungkin menghadapi persoalan dalam kehidupan, banyak sekali mungkin beban kita, atau mungkin sudah ada persoalan di kantor, di keluarga lagi, dan lain sebagainya, maka pikiran kita, mata kita hanya di masalah itu sendiri. Sedangkan Yesus yang mungkin di samping kita, yang mau mencoba merangkul kita, memeluk kita, sulit sekali kita lihat. Padahal dia sudah mau memeluk kita, merangkul kita, mengangkat semua beban-beban kita. Tetapi kita terus memikul yang namanya persoalan-persoalan itu, pikiran-pikiran kita, konsep-konsep kita. Oleh karena itu, inilah yang mau ditembus oleh Yesus itu. Ini akulah kebangkitan dan hidup itu. Percayalah kepadaku. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketidakpercayaan itu melahirkan adalah sikap-sikap yang bersifat duniawi itu. Baik itu dia tidak penuh semangat lagi, tidak bergairah lagi dalam hidup ini. Dia seolah-olah bersikap apatis dan tidak mau lagi bangkit dan lain sebagainya. Sikap-sikap itulah yang dilahirkan dari sikap tidak percaya. Hari ini Tuhan mau mengajak, bergeraklah dari ruangmu itu yang tidak percaya itu. Percayalah kepadaku, percayalah, ini aku Tuhan, ini aku kebangkitan dan hidup itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, sangat indah firman Tuhan hari ini dengan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan disebut, siapapun yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia sebenarnya hidup. Dan hari ini firman itu menguatkan kita
bahwa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ketika dia memang percaya kepada Tuhan, dia tidak tinggal di anak itu sendiri saja, mati begitu saja, tetapi dia bersama Tuhan Allah. Memang ketika pendeta menyebutkan agenda itu saat dia mau dikubur, disebutkan namanya, kemudian disebut engkau berasal dari tanah, kembalilah menjadi tanah, tapi Tuhan Allah yang mencipta engkau dan Yesus Kristus yang melepaskan engkau dari dosa dan Roh Kudus yang memanggil engkau kepada kehidupan yang kekal, itulah yang memelihara abu jenazahmu sampai akhir zaman. Artinya abu kita itu walaupun dalam keadaan apapun itu Tuhan pelihara, dan sekaligus roh kita pun dikumpulkan dia dan orang-orang yang percaya itu sudah bersama dengan Tuhan Allah di surga. Oleh karena itu saudara-saudara, percaya itu sangat penting. Hidup percaya itu, iman itu sangat penting untuk mengimani seluruh apa yang diungkap oleh Yesus ini. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika pun ada sesuatu yang mencoba mematikan semangat dan lain sebagainya, iman percaya itu dan undanglah Yesus, dia akan menghidupkan kita. Saudara-saudara, dua poin ini menghantar kita untuk apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya hari ini firman Tuhan mengenai kebangkitan dan hidup kita? Yang pertama yang mau saya ajak bagi kita adalah supaya kita senantiasa percaya kepada Yesus dan memelihara percaya itu dalam hidup kita. Kata memento mori itu, ingatlah hari kematianmu. Tindakan itu seolah-olah ketika besok kita mau mati, apa yang harus kita lakukan hari ini? Dengan begitu maka kita benar-benar mempersiapkan diri kita dan tetap menjaga iman percaya kita, terus setia kepada Tuhan Allah. Yang kedua saudara-saudara, memang selalu jauh di sana hari kiamat itu, tetapi hari ini juga sebagai penentu bagi kita untuk nantinya di masa penghakiman itu, yaitu Tuhan akan mengadili seluruh kita manusia, yang benar, yang salah. Untuk itu, apa yang mau kita lakukan hari ini? Bagaimana caranya? Nah, saudara-saudara, pernah di tahun ini, di bulan-bulan yang lalu, saya pernah memimpin di ibadah keluarga. Intinya mereka sebenarnya mau meminta doa, tetapi mau dipakai momen untuk mengingat kematian dari orang tua mereka. Oleh karena itu saya arahkan, biarlah ini ibadah syukur, meskipun sekaligus nanti kita coba mengingat kematian mereka, tetapi sebenarnya intinya adalah supaya anak-anaknya ini hidup baik, hidup damai begitu. Karena apa? Memang mereka sukses di materi, sukses di karir. Mereka 3 bersaudara tinggal di satu rumah. Di lantai satu itu anak yang kedua, kemudian lantai 2 anak yang pertama, dan yang ketiga itu anak yang paling bungsu. Saudara-saudara, yang ini yang pertama sukses memiliki pabrik, 2 juga begitu dan seterusnya, tetapi di rumah itu mereka tidak saling tegur sapa. Jadi ini dipakai momen untuk berdoa sekaligus mengingat. Karena apa? Karena dulu orang tuanya begitu mengayomi dan mereka begitu mesra dan mengundang dari gereja untuk bernyanyi, berdoa di rumah itu. Sekarang sepeninggalan orang tua mereka itu pun tidak pernah terjadi. Nah saudara-saudara, saya tekankan satu poin dari beberapa poin, yaitu jikalau dulu kalian bisa seperti itu, bisa hidup baik, bisa hidup mesra, sekarang tidak bisa lagi. Apa yang mengganggu? Saudara-saudara, memang untuk mewujudkan acara itu sangat sulit karena ada pro kontra dan sebagainya. Tapi saya ajak, biarlah sing-singkan
yang namanya persoalan itu. Jangan lagi menghambat untuk hidup berdamai, hidup bersukacita. Saya pilihkan soal gelas itu yang berisi air. Ketika diisi air, ketika kita pegang 1 jam mungkin masih bisa mudah. Tapi kalau 7 jam tangan kita sudah pegal, kalaupun sudah 7 hari mungkin kita masuk rumah sakit. Begitu juga ternyata persoalan mereka begitu kecil, tetapi karena terus dipegang, dipelihara masalah itu, itulah yang menghambat mereka untuk bisa hidup berdamai. Kalau bisa air itu, masalah itu selesaikan segera dan langsung wujudkan hari ini yang namanya kehidupan damai sejahtera itu. Untuk apa kita tunggu yang namanya bisa hidup berdampingan? Mari lakukan. Dan ternyata saudara-saudara, ketika mereka menyadari untuk apa ditunggu momen-momen bagaimana supaya bisa hidup berdamai, kalau bisa langsung diwujudkan hari itu, ternyata saudara-saudara, saat bernyanyi mereka pun turut bernyanyi, saat mereka pun mulai menortor, mereka menortor. Dan 2 minggu sesudah itu saya dengar yang paling besar itu sudah berani mengajak yang kedua itu untuk makan bersama, dan seterusnya mereka pun hidup berdamai. Artinya saudara-saudara, orang tua yang sudah meninggal itu bisa juga hidup hari ini lewat nasihat, lewat teladan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini, jangan biarkan dosa, jangan biarkan masalah itu menghambat, mematikan kita untuk bisa hidup berdamai. Tapi undanglah Yesus itu, kehidupan itu yang membangkitkan kita, yang menghidupkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di keluarga, di hati, maupun dimanapun komunitas kita berada. Semoga firman Tuhan hari ini yang mengatakan Yesuslah kebangkitan dan hidup, kita undang Dia masuk dalam hidup kita, dalam diri kita, hati kita, supaya kita pun memperoleh kehidupan itu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang menguatkan kami, agar apapun yang kami lakukan dalam hidup ini bukan hanya sekedar berlalu begitu saja, tetapi sungguh kami lakukan untuk menuju kehidupan itu, bukan menuju ke kematian. Itulah iman percaya kami. Tuhan Allah, hari ini biarlah firman-Mu itu berdiam juga di hati pikiran saudara-saudara kami dan keluarga kami, supaya itu juga menghidupkan. Mungkin ada persekutuan yang meredupkan keharmonisan, mungkin ada juga yang mematikan semangat hidup, dan apapun itu Tuhan yang membawa ke arah maut dan kematian, kami mohon biarlah dengan keramah tamahan, kelembutan-Mu yang Kau tawarkan kehidupan itu, mereka mau menerimanya, sehingga mereka bersukacita, mereka mendapat anugerah kehidupan itu. Terima kasih ya Tuhan Allah. Inilah juga yang kami mintakan kepada saudara-saudara kami yang tahun ini keluarga, anggota keluarga mereka telah Engkau muliakan bersama-Mu di surga sana. Biarlah juga mereka belajar ya Allah Bapa untuk mengikhlaskan anggota keluarga mereka ke hadirat-Mu. Begitu juga mereka belajar juga untuk memaafkan, berdamai, bahkan belajar juga Tuhan untuk mempersiapkan kematian mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Berkatilah gereja-Mu ini, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dan ampunilah kami akan dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.